Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk ibu dosen dan teman-teman jika menyaksikan, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif saya yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan, tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Berikut merupakan profil dari saya. Nama saya Bijak Samuel Wijaya, NIM saya 14014211197. Saya dari program studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih perkembangbiakan pada tumbuhan itu? Semua makhluk hidup yang ada di bumi pasti mengalami proses bertumbuh dan berkembang biak. Begitu pula dengan tumbuhan yang dimana tumbuhan termasuk makhluk hidup di muka bumi ini. Sejatinya berkembang biak adalah suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk mempertahankan spesiesnya. Tujuan reproduksi atau berkembang biak yaitu untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak punah, dengan kata lain melestarikan keturunannya. Hal itu dikutip dari Dedi dan Wawa pada tahun 2007 halaman 295. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Pengertian dari penyerbukan sendiri adalah merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik dan pembuahannya merupakan proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Proses reproduksi pada tumbuhan berbiji ditandai dengan munculnya bunga. Penyerbukan pada tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak ketiga yaitu antara lain manusia, hewan, dan angin. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa komponen dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Kira-kira apa sih bunga? Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bunga dan susunan bunga pada setiap jenis tumbuhan tentunya berbeda-beda. Bunga-bunga memiliki fungsi bagi tumbuhan itu sendiri, yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan yang berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin tersebut dapat melakukan perkawinan sehingga menghasilkan sebuah pembuahan. Secara umum, bagian bunga terdiri dari kelopak, mahkota, dasar, benang sari, dan putik. Tumbuhan mampu berkembang biak dengan memanfaatkan fungsi benang sari dan putik sebagai alat reproduksi. Untuk reproduksi, betina dilakukan oleh putik, sedangkan perkembangbiakan jantan atau reproduksi jantan dilakukan oleh benang sari. Walaupun hanya membutuhkan benang sari dan putik, namun semua komponen lain pada bunga juga penting, tidak hanya tadi alat yang untuk reproduksi saja. Mereka juga memiliki komponen dan peran masing-masing. Yang pertama akan kita bahas komponen dari bunga yaitu benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan pada ujung tangkai sari terdapat kepala sari, terdapat ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Tangkai sari adalah bagian dari benang sari yang berfungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga. Kemudian komponen berikutnya yaitu putik. Putik adalah organ pada pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Berikut ini merupakan bagian-bagian putik. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kepala putik, kemudian ada tangkai putik. Tangkai putik adalah bagian dari putik yang berfungsi untuk meninggikan posisi serta menopang kepala putik sehingga lebih mudah menangkap serbuk sari pada proses penyerbukan. Bangkai putik, bakal putik adalah bakal buah pada bagian putik yang mengandung sel telur. Kemudian tadi sudah dibahas bahwa pada bunga itu dilakukan sebuah proses penyerbukan. Kira-kira apa sih proses penyerbukan itu? Proses penyerbukan terjadi bila serbuk sari yang terdapat pada benang sari menempel kepada kepala putik yang disebut dengan penyerbukan atau perkawinan. Setelah terjadi penyerbukan, terjadi pembuahan. Terdapat beberapa cara penyerbukan pada bunga. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri atau penyerbukan bunga yaitu prosesnya ada
serbuk sari menempel pada kepala putik dalam satu bunga. Kemudian proses penyerbukan berikutnya adalah penyerbukan serumah. Penyerbukan serumah adalah prosesnya yaitu serbuk sari bertemu dengan kepala putik lain bunga tapi dalam satu pohon. Kemudian proses berikutnya yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu prosesnya serbuk sari bertemu kepala putik lain bunga dan lain pohon tetapi masih sejenis. Nah, kemudian ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu prosesnya serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Nah, tadi sudah penyerbukan tata caranya menurut caranya, sekarang proses penyerbukan menurut perantaranya. Yang pertama adalah penyerbukan oleh angin. Ya, contohnya bunga kelapa, rumput, dan jagung. Kemudian penyerbukan yang menggunakan hewan sebagai perantaranya. Misalnya ada kupu-kupu dan lebah. Selain itu, hewan lain yang berperan dalam proses penyerbukan ini ada siput, burung, dan kelelawar. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh angin. Pada penyerbukan ini tentu saja dilakukan pada dalam air dan tentunya dibantu oleh air sebagai perantaranya. Kemudian yang terakhir ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan ini memerlukan pertolongan manusia misalnya pada salak dan tumbuhan vanili. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada juga komponen bunga dan ada juga komponen biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menurut jumlah keping bijinya, ada biji yang berkeping 1 dan ada biji yang berkeping 2. Bagian-bagian pada biji ada yang pertama yaitu lembaga, yaitu bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada keping biji, yakni cadangan makanan pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji sehingga tetap bisa menyerap makanan yang tersedia pada keping biji tersebut. Nah, tadi sudah kita bahas tentang perkembangan generatif. Sekarang kita akan bahas dan ulas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui akar tunggal, stek batang, cangkok, akumulasi, sambung, dan sebagainya. Pada perkembangbiakan vegetatif, yang ditanam adalah bagian tubuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, geragi, tunas, atau daun. Perkembangan vegetatif dapat berlangsung secara alami ataupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada menanam umbinya. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dengan menanam umbi, yaitu menanam umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang ditanam dan memiliki mata tunas yang bakal menjadi tumbuhan baru, calon tumbuhan baru. Contohnya ada tumbuhan kentang dan ketela rambut. Sementara itu umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Kemudian bagian yang berlapis-lapis itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Maka dari itu ketika kita menyebutkan bawang merah adalah satu siung bawang merah. Kemudian yang berikutnya adalah menanam akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan alang-alang dan rumput. Kemudian yang berikutnya menanam geraginya. Geragi atau biasa disebut dengan skolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas, pada ruasnya terdapat tumbuh tunas yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya yaitu ada yang berkembang biak dengan metode menanam geraginya ada rumput teki dan strawberry. Kemudian yang berikutnya ada dengan menanam daunnya. Daun yang dipetik kemudian ditanam di tanah, maka akan tumbuh tunas di tepi daun-daun tersebut. Yang nantinya itu merupakan suatu calon dari tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan vegetatif alami secara menanam daunnya adalah tumbuhan cocor bebek. Sekarang perkembangbiakan vegetatif dengan cara buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif yang dilakukan dengan bantuan oleh manusia. Ada beberapa tanaman tertentu yang sengaja menggunakan perkembangan ini agar hasilnya lebih baik. Cara perkembangbiakan ini dapat dilakukan melalui stek, cangkok, okulasi atau menempel, enten atau menyambung, dan merunduk.
Ya, cara pertama yaitu stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Bagian potongan tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, dan akar atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek. Yang pertama ada stek batang, dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Kemudian stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun kemudian menanamnya. Untuk hal ini prosesnya sama halnya dengan vegetatif alami, yaitu menanam daunnya yang tadi sudah saya jelaskan terjadi pada cocor bebek. Kemudian yang ketiga ada stek akar, dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Cara perkembangbiakan yang berikutnya ada cangkok, yaitu proses membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium. Contoh tanamannya ada tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Kemudian cara berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan calon mata tunas satu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong, jenis singkong mukibat ke singkong karet, pohon mangga, ataupun pohon belimbing. Yang berikutnya ada enten. Enten atau menyambung adalah cara mengembangbiakan tanaman yang caranya yaitu bagian pucuk dahan atau pohon disambungkan ke dahan yang lain yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, ubi, karet, jambu, durian, dan sebagainya. Dikutip dari Nur Cahyo 2008 halaman 19. Kemudian yang cara berikutnya yaitu merunduk. Merunduk prosesnya itu dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun di tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Apabila akar sudah banyak cabang, cabangnya dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda, dikutip dari Suhartini pada tahun 2008 halaman 26. Nah, tadi sudah saya bahas tentang perkembangan vegetatif, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami dan dengan bantuan dan buatan. Sekarang saya akan membahas kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan jika kita memakai cara perkembangbiakan secara vegetatif. Kelebihan, kita bahas kelebihan dulu biar lebih enak. Kelebihan yang pertama yaitu tanaman hasil perkembangbiakan vegetatif akan seragam dan identik dengan tanaman induknya, dengan tanaman pokoknya. Yang kedua, umumnya tanaman akan lebih cepat mencapai periode maturity atau bahasa Indonesianya itu matang dan sudah dewasa sehingga lebih cepat menghasilkan organ generatif seperti bunga maupun buah. Jadi bisa dibilang lebih cepat untuk dipanen. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga, hasil perbanyakan terhindar dari penyakit tanah saat pembibitan atau shedding soil-borne disease. Kemudian yang keempat ada untuk beberapa jenis tanaman perbiakan ini jauh lebih murah. Jadi proses ini tidak memakan banyak uang, bisa dibilang lebih irit. Kemudian tadi sudah saya bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan ketika kita menggunakan perkembangbiakan vegetatif, yang pertama ada kebutuhan bahan pembiakan sangat banyak dan relatif mempersulit pengangkutan. Yang kedua ada bahan pengembangbiakan ini sulit disimpan, namun bila mana masih dapat disimpan memiliki masa simpan yang sangat singkat. Jadi ketika kita memiliki bahan untuk melakukan perkembangan biakan vegetatif, harusnya kita melakukan dengan cepat, tidak kita simpan terus kita tunggu sampai kapan, itu maka dapat bahan perkembangbiakannya itu akan rusak karena bisa dilihat memiliki masa simpan yang sangat singkat. Kemudian kekurangan berikutnya, turunan yang identik dan seragam akan memudahkan bagi terserangnya hama maupun penyakit secara serentak. Dan kekurangan yang terakhir, penerapan teknik mekanisasi dalam pelaksanaan pembiakan maupun proses selanjutnya sulit untuk dilakukan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk riset data yang saya gunakan pada makalah dan presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Saya harap pada kesempatan berikutnya, tugas-tugas berikutnya saya akan melakukan dan mengerjakan dengan lebih baik. Saya mohon maaf jika pada presentasi dan makalah saya masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari pengetikan
dan pengucapan tutur kata maupun penginputan data-datanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di tugas-tugas dan pertemuan presentasi selanjutnya. Terima kasih.